Indonesia khususnya dan mungkin di seluruh dunia untuk menghormati orang-orang yang teridentifikasi sebagai turunan besar. Maka dari inilah menurut saya akhirnya mereka yang kadung mencintai orang yang dinyatakan sebagai dzurriyyah Nabi, ketika ada diskursus ilmiah seperti ini merasa tidak terima. Pertama itu. Yang kedua, ini yang parah. Kayaknya ada semacam letupan-letupan, entah disengaja atau alamiah juga, karena di zamannya medsos, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini sebuah kebenaran mutlak. Pak, saya pernah juga dengar ceramah Kiai Imad ya, dengan berapi-api, beliau mengatakan yang ini mungkin disalahfahami oleh sebagian orang. Jadi apabila ada orang mengaku turunan Nabi, tetapi dia menyebarkan kebencian, laporkan. Tapi jika ada orang mengaku turunan Nabi, mengajak orang pada kebaikan, pengakuan dia atas turunan Nabi itu urusannya dia dengan Allah. Tetapi mengajak kebaikannya itu baik. Artinya menurut saya, Kiai Imad sendiri nampaknya standar gituan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suara TV, saya Yusuf Mares bersama dengan Gus Ali Rahman. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Ya, kita akan mengupas kembali nih tentang polemik nasab habaib di Indonesia. Jadi ada kitab yang kemarin di-announce atau diriset bahwa Ubaidillah sebagai Ubaidillah itu tidak tercatat nasabnya dengan Ahmad Muhajir bin Isa. Nah, disinilah polemiknya ilmiah. Ini adalah penemuan ilmiah. Saya setuju gitu ya bahwa ini penelitian ilmiah. Apakah terlepas itu benar dan tidak? Apakah itu terlepas dari komprehensif dan tidak? Memang perlu kajian. Nah, persoalannya begini Gus. Nah, ini menjadi bola liar di masyarakat. Nah, kemudian kemana-mana nih ada yang muncul, terutama di podcast kita ya, di video kita itu, habaib tes DNA. Wah, terus ini sampai kemana-mana. Ada lagi sampai menyenggol-nyenggol Trah Wali Songo tidak tersambung dengan silsilah Rasulullah. Masya Allah, ini persoalan nasab itu silsilah Allah. Padahal Gus, saya juga punya nasab ini. Kita nasab sama, tapi nasib beda, Pak. Berbeda. Oke Gus, kalau sedikit kita mereview nih, apa yang Anda potret gitu ya dari perhelatan 1 minggu ke belakang ini ya. Ini menurut saya melihat dari sisi budaya ya. Budaya kita dan mungkin hampir di seluruh dunia mengagumi leluhur masing-masing. Itu kan semua. Jangankan orang yang disambungkan atau dikaitkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi, dikaitkan kepada raja-raja di daerah kita saja, umum ya bangga. Iya, bangga itu. Iya, artinya pertama di situ. Secara budaya juga kita memiliki kecenderungan untuk menghormati orang-orang yang memiliki terah-terah besar. Iya. Apakah itu dari Rasulullah, apakah itu dari raja. Buktinya sampai sekarang, terlepas nanti diskursus ilmiah yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin itu seperti apa, bahwa sebelum ini sudah menjadi tradisi di kita mencintai dzurriyyah Nabi yang umum di kita disebut Habib. Aslinya Sayyid kalau yang saya baca ya, tapi oke lah. Nah, begitu juga mereka-mereka yang teridentifikasi sebagai terah raja, faktanya tetap kita manggil Den, Raden gitu. Itu kan ya, ada Kang Mas, Pangeran itu kan ya, Kanjeng ya. Kanjeng. Artinya apa? Ada kecenderungan secara alamiah kepada masyarakat Indonesia khususnya dan mungkin di seluruh dunia untuk menghormati orang-orang yang teridentifikasi sebagai turunan besar. Maka dari inilah menurut saya akhirnya mereka yang kadung mencintai orang yang dinyatakan sebagai dzurriyyah Nabi, ketika ada diskursus ilmiah seperti ini merasa tidak terima. Pertama itu. Yang kedua, ini yang parah. Kayaknya ada semacam letupan-letupan, entah disengaja atau alamiah juga, karena di zamannya medsos, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ini sebuah kebenaran mutlak. Saya sangat
setuju dalam pola penulisan. Saya baca banyak tulisan Kiai Imad ya, baik itu di website beliau Nahdlatul Ulum, RMI ataupun di MUI. Menurut saya teori penulisannya sangat luar biasa ketimbang yang membantah beliau. Artinya detail. Dari porsi penulisan, saya cenderung kepada hasil riset Kiai Imaduddin. Tetapi bagaimanapun saya harus melihat tulisan-tulisan beliau ini kan dilontarkan begitu saja, belum ada penguji. Kalau umpamanya seperti tesis doktoral gitu, ini kan pengujinya umat kan gitu. Dan saya belum pernah melihat kitab yang menjadi rujukan-rujukan beliau, maka saya selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Saya pernah juga dengar ceramah Kiai Imad ya, dengan gambar api-api, beliau mengatakan yang ini mungkin disalahfahami oleh sebagian orang. Jadi apabila ada orang mengaku turunan Nabi, tetapi dia menyebarkan kebencian, laporkan. Tapi jika ada orang mengaku turunan Nabi, mengajak orang pada kebaikan, pengakuan dia atas turunan Nabi itu urusannya dia dengan Allah. Tetapi mengajak kebaikannya itu baik. Artinya menurut saya Kiai Imad sendiri nampaknya standar gitu kan ya. Dan saya lihat juga karena beliau juga menanggapi tulisan yang mengkanter beliau terkait dengan kitab yang jadi rujukan yang kemudian dibantah, kitab Abnaul Imam, Abnaul Imam fil Misri wal Sam kalau tidak salah, itu juga beliau tanggapi dan cara penanggapannya juga bagus. Artinya saya melihat apa yang disampaikan oleh Kiai Imad memang benar-benar diskursus ilmiah, tapi kenapa di luar kok jadi ribut gitu? Kemudian ada yang sampai katakan tadi dikait-kaitkan dengan Wali Songo atau apa kemudian dikaitkan dengan faham, terus ya mohon maaf ada juga yang bawa-bawa NU itu organisasi bos milik semua gitu kan. Lah di NU sendiri pengurus yang dari habaib itu banyak juga gitu kan. Artinya menurut saya Pak, satu persoalan yang diskursus ilmiah, saya ulang-ulang seperti yang podcast pada minggu lalu ya, ya telusurilah secara ilmiah. Jangan ribet dulu. Jadi memang kita sepakat bahwa kebenaran ilmiah adalah bukan kebenaran mutlak, bukan kebenaran hakiki, maka perlu ada pengujian. Kalau di S2, S3 itu ada ini ya, ada simposium atau seminar dan sebagainya, menguji bagaimana ini risetnya apakah tesis nanti ada tesis dan segala macamnya kan. Risetnya itu benar tidak ini, metodologinya benar atau tidak. Ya, kita bukan tidak meragukan, tetapi memang merindukan sebuah forum ilmiah yang mengkaji betul tentang kitab nasab ini. Saya malah setuju ke sana gitu. Ada sebuah forum ilmiah dengan kepala dingin gitu kan. Kemudian antara kalau di Indonesia saya mungkin wakilnya dari Robito Alawiyah kan yang membawahi Alawiyin atau Ba'alawi dengan pihak Kiai Imad, tinggallah dibuat forum diskusi. Kemudian kitab-kitabnya dibawa semua terbedah di sini, kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang ilmiah pula. Lalu kita tinggal sebagai rakyat jelantah kayak saya tinggal menikmati saja hasil kesepakatan para ahli. Ini kan sama kayak kita ketika di NU ada Bahsul Masail ya. Apapun dan bagaimanapun ketika sudah di forum dan disetujui oleh mayoritas ulama, ulama yang nggak setuju jadi ikut setuju kan seperti itu. Karena memang dasar-dasar yang dipakai ya dasar-dasar memang benar secara ilmiah. Begitu juga dengan hal ini. Benar kata sampean, saya merindukan itu. Yang terjadi malah pertengkaran ya. Yang terjadi adalah silang sengkarut gitu ya. Kita lihat ya di medsos, terutama di medsos. Malahan kita jangan sampai ada sebuah gerakan-gerakan untuk mendiskreditkan kelompok gitu ya. Salah satu kelompok lah gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi kita sebagai bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari jangan sampai kita terjebak dalam hal masalah sara gitu kan ya, menghujat tentang etnis dan lain sebagainya itu kan. Ini yang menjadi saya pikir bukan kekhawatiran tetapi prihatin. Dan itu sudah muncul kan? Muncul gitu kan ya, muncul. Bagaimanapun saya kemarin wawancara dengan Habib Salim bahwa dia khususnya mengapresiasi, merasa berterima kasih terhadap
Mbah Wahab, kemudian ulama-ulama NU dan warga Indonesia atau pemerintah Indonesia yang memberikan label dia sebagai WNI. Istilahnya saya WNI keturunan Arab dari golongan Habaib. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada wabil khusus keluarga besar Mbah Wahab dan juga kepada seluruh ulama daripada Nahdlatul Ulama. Gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maksudnya gimana? Anda begitu terharu dan meneteskan air mata itu. Kenapa? Karena apa? Boleh jadi kalau nenek moyang saya nggak masuk di Indonesia, belum tentu seperti Indonesia Habib dihormatinya. Iya. Saya ingat kalau Habib Salim bin Jindan ya, dari kelompok bin Jindan ini, nggak tahu apakah masih kakek beliau, mungkin kakek beliau ya, dari yang saya baca memang sejak mula beliau beraktivitas untuk pengembangan NU. Setahu saya kan di situ, kemudian juga dalam pergerakan nasional kan. Iya. Artinya kalau kembali lagi kita ini di luar konteks diskursus ilmiah masalah kitab nasab ya. Dalam konteks pribadi-pribadi, kalau toh ada dari dalam tanda petik mungkin oknum Habib yang suka berbicara kasar, tetapi jangan menafikan beliau-beliau yang soleh dan memang memiliki peranan besar dalam entah itu di Nahdlatul Ulama, walaupun bukan pendiri dari awal ya, tapi keterlibatannya membesarkan Nahdlatul Ulama. Ini kita kan harus melihat. Ini sekali lagi di luar diskursus ilmiah kitab nasab. Begitu juga dalam pergerakan Indonesia Merdeka, ada keterlibatan dari semua golongan yang ada di Indonesia. Jadi kita bukan membela habaib, Gus, tetapi berpikir dan berbicara secara proporsional. Memang ada. Saya harus membela, Pak. Iya. Membela bangsa Indonesia. Artinya kita harus berpikir secara proporsional. Kita masih melihat sosok Abah Habib Lutfi yang menjadi panutan, kemudian siapa Gus lagi? Habib Qures, Habib Banis yang kata teman saya itu lebih Jawa dari orang Jawa. Ya banyak Habib Banis Solo gitu kan ya. Nah, itu artinya banyak. Kembali lagi Gus gitu kan. Diskursus ilmiah tentang polemik nasab ini biarlah ini menjadi sebuah kajian ilmiah, tetapi jangan dijadikan sebuah penghakiman ya. Penghakiman terutama dari massa ya, penghakiman massa, bla 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 dan lain sebagainya. Mari kita bersikap arif dalam melihat sebuah penemuan ilmiah atau menjadi sebuah diskursus yang ilmiah pula itu ya. Iya, dari kedua belah pihak tentunya, dari orang yang tanda petik juga mungkin membela Kiai Imad gitu, teman Kiai Imad, dengan orang yang membela habaib. Anti Kiai Imad. Jadi dua-duanya sih menurut saya berpikirlah jernih bahwa ini adalah diskursus ilmiah yang harus dibahas secara ilmiah. Maka hemat saya langkah tepatnya itu adalah diskusi ilmiah dalam forum yang indah dengan membawa kitab-kitabnya masing-masing, sehingga sekali lagi kita sebagai orang bawah yang tidak pernah melihat kitabnya kayak apa akan tercerahkan. Andai pun ternyata temuan Kiai Imad itu benar, artinya bahwa nasab habaib yang tertera dalam kitab nasab yang tertulis pada abad 13 Hijriah itu benar-benar secara ilmiah gagal, hasil keputusan Basul Masail, toh menurut saya tidak akan menghilangkan kemuliaan mereka, kemuliaan beliau selama beliau memang orang soleh. Begitu juga umpamanya Kiai Imad ternyata keliru, ternyata umpama ini kita kan berbicara andai. Tidak mungkin, menurut saya tidak perlu pula disalahkan. Kenapa? Ini adalah hasil riset. Begitulah riset dalam hal apapun di dunia ini. Bukan hanya pada persoalan nasab kan. Persoalannya sifatnya eksakta juga sama. Ilmu kedokteran sama, ilmu sejarah juga sama. Dulu orang akan mengatakan di Jawa itu kerajaan Islam pertama adalah Demak. Belakangan Ki Agus menemukan ternyata fakta-fakta sejarah di Jawa itu malah kalau nggak salah itu turunan dari Arya Wiraraja yang ada di Tulungagung kalau nggak salah.
Artinya ini kan sudah terbantahkan teori iya. pertama. Begitu juga seperti ini. Apakah teori pertama itu lantas kita harus menghakimi bahwa dia penulis yang salah? Tidak. Dia waktu meriset menemukan data itu. Iya. Begitu juga yang sekarang. Kiai Imad dalam melakukan riset seperti ini. Kan seperti itu. Oke. Kemarin ada video bantahan yang saya juga nonton bahwa kitab yang ditulis Fahru Roji itu, Syekh Fahru Roji itu adalah bukan Fahru Roji gitu kan ya yang menulis, karena ada beberapa rentetan tercatat bahwa kitab-kitab yang ditulis Fahru Roji. Apakah ini benar atau tidak itu kan perlu pembuktian. Tapi yang jelas, andai pun tadi kata Anda Gus bahwa tesisnya Kiai Imaduddin benar secara ilmiah, tetapi kita juga harus berbaik sangka, mungkin juga bahwa para habaib itu memiliki jalur yang lain dan tidak tertulis nasabnya sampai ke Rasulullah. Nah itu kan seperti itu, ada catatan-catatan keluarga bisa gitu saja aja. catatan-catatan yang sifatnya khusus. Iya. Bisa saja, tetapi ketika diskursus ilmiah kan harus dibuktikan. Umpamanya ada berupa manuskrip. Manuskrip itu dibuat kapan kan, harus uji karbon dan filologi segala kan. Kalau arahnya ke sana menurut saya bisa saja, tapi kan panjang juga. Tapi kemungkinan ada ya mungkin saja, walaupun saya tidak tahu. Saya hanya melihat kulit luarnya saja dari perdebatan yang ada. Saya mengikuti tulisan Kiai Haji Imaduddin itu mulai dari memberikan hasil tesisnya ya, sama sanggahan-sanggahan beliau terhadap yang menyanggah beliau. Jadi selama ini saya melihat apa yang ditulis oleh Ki Imad itu ya pola-pola penulisnya ya sangat ilmiah lah gitu. Walaupun saya tidak bisa memastikan benar apa enggak, saya bukan ahlinya. Oke, ya saya setuju bahwa ini perhelatan ini gituan ya, diskursus ini gituan ya, jadilah sebuah diskursus ilmiah. Nah, diskursus ilmiah, tetapi memang di beberapa hal seperti nasab-nasab di Jawa, kemudian raja-raja Jawa, ada yang sifatnya tidak tertulis, Gus. Iya. Sifatnya tertulis. Ya, begitu. Ya. Begitu, dan itulah makanya ada beberapa buku, termasuk buku Ki Agus juga ada yang ditolak kan, karena dia mengambil dari data-data seperti umpamanya yang sifatnya historiografi. Apakah historiografi itu salah total? Tentu tidak, tapi benar total belum tentu. Tetapi dalam koridor ilmiah biasanya ini dikecualikan. Maka menurut saya ya lagi-lagi kembali kepada diskusi dengan melalui satu forum, dan kalau maunya terah-terah Wali Songo, terah-terah Raja itu biasanya kan catatan-catatan pribadi. Dan umumnya juga mungkin kenapa akhirnya tidak meluap, karena setahu saya kan waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Tidak ada saya darah Cakraningrat, kan nggak ada. Paling yang ada dalam keluarga-keluarga itu orang menyebut dia sebagai turunan raja, tapi mengaku diri sebagai turunan raja saya belum pernah tahu gitu. Mungkin dari sinilah kemudian tidak mencuat. Kalau mau ditelaah dengan tata cara seperti koridor ilmiah yang sesungguhnya, memang perlu pembuktian dan pasti memungkinkan terjadi banyak kelemahan. Contoh terkait dengan silsilah Wali Songo ini kan banyak versi. Versi. Sunan Gunung Jati aja ada beberapa versi, baik versi yang ditulis oleh orang lain ataupun dari keluarga beliau yang ditulis setelah sekitar 100 tahun setelah beliau wafat. Begitu juga dengan leluhur beliau yang ada di Mesir. Benarkah dia di Mesir atau di mana? Ini juga sampai sekarang ketika saya mengikuti sebuah diskusi ilmiah di UIN juga belum bisa dipastikan. Artinya sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Hanya saja mungkin sekali lagi karena mereka tidak teriak sebagai turunan Wali Songo waktu itu, saya nggak tahu sekarang, sehingga tidak banyak persoalan. Kalau sekarang ini kan ya hanya 1, 2, 3 barangkali ya. Kalau saya punya videonya 3 yang kemana-mana itu teriak-teriak aku turunan Nabi gitu. Darah aneh yang gitu-gitu. Ya sebetulnya tadi saya pun itu ya jika tersambung nasabnya ke Rasulullah merasa bangga. Itu sebuah tradisi ya. Tradisi, siapapun bohong jika Anda memiliki nasab sampai ke Rasulullah tercatat itu tidak bangga.
Lah, iya. Saya pikir bohong itu Iya. kan ya. Kenapa? Bagaimanapun Allah sendiri kan yang mengasih label sama Kanjeng Nabi Muhammad, Khairul Anam, Khairul Anbiya, Al Mustafa. Iya, Siapa yang nggak bangga jadi turunan beliau? Iya. Maka saya tidak pernah menyalahkan orang yang bangga, tetapi membangga-banggakan diri kemudian merendahkan orang lain, Nah. itu yang tidak boleh. Iya. Kalau bangga atas nama pribadi, Betul, saya sepakat begitu Gus ya. Jadi siapapun Anda, apakah itu keturunan Rasulullah atau bukan, tetap koridornya NKRI, tetap koridornya Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja sebetulnya. dan akan berkerucut kepada Nabi yang Iya, satu. jangan sampai ada pendiskreditan, jangan sampai ini menjadi bola panas kemudian menjadi peluru untuk Peluru yang menyebabkan perpecahan di antara ya. kita, entah itu sebagai umat Indonesia, entah itu sebagai umat Islam, dan kemudian melupakan kasus 349 triliun. Saya selalu begitu. Jangan-jangan ini hipotesa ya. Ini nanti kemana-mana pemberitaan di medsos seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud tenggelam, hanya pada suka kayaknya itu tiap hari Pak Mahfud. Ya. Artinya berimbanglah kepada para podcaster dan YouTuber, berimbanglah gitu. Iya. Kembali lagi kepada diskursus ilmiah, cara penyelesaiannya adalah ilmiah. Pikir kita itu adalah sebuah keilmuan, Iya. bukan kebanggaan berlebihan dan kebencian yang terlalu. Saya yakin ini akan menjadi sebuah keindahan, baik dari Kiai Imaduddin ataupun dari kelompok Robito. Iya. Artinya, baru ada kritik nih kan begitu. Iya. Coba coba ditelusuri bagaimana keabsahan kan seperti itu. Begitu juga dengan Kiai Imad atau mungkin pendukungnya lah dalam tanda petik gitu ya. Bahwa ternyata ada sanggahan dari sini seperti apa. Maka ketika ini disikapi secara ilmiah, maka akan menjadi sebuah butiran indah menghasilkan sebuah karya. Iya. Bukan menghasilkan pertengkaran dan perpecahan yang satu sama lain tidak nyambung. Ya, dan tidak akan selesai gitu ya. Tidak selesai. Nah, sekarang juga persoalan pertanyaannya nih terakhir itu ya. Apa gitu ya urgensinya membongkar-bongkar nasab? Ini sering kali menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saya, makanya kenapa saya harus mengatakan diskursus ilmiah, karena saya pecinta sejarah ya. Sejarah atau dalam hal ilmu kajian itu kan biasa diutak-atik Pak. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin adalah sebuah riset sejarah, karena silsilah adalah bagian dari ilmu sejarah. Jadi hal yang biasa. Termasuk juga dalam ilmu hadis kan, maka hadis yang sudah disahihkan kemudian ada juga yang menganggap itu dhaif. Artinya hal wajar menelaah, menelisik pada hal-hal yang sebelumnya sudah dianggap benar gitu. Iya, oke. Menurut saya sebagai sebuah kajian tidak berhentilah. Menurut saya kesana. Iya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.